sini masih ada yang sakit asam urat? Masih ada? Ada. Darah tinggi? Ada. Kolesterol? Ada. Jadi borong semua ini. Hipertensi ada? Ada juga. Allah, tempat dingin gini ada juga. Ada yang sakit kanker nggak? Ada. Gula? Masya Allah, Allah Akbar. Kayaknya diborong semua ya Pak. Mau sembuh nggak ini Bapak Ibu? Mau? Mau yang gratis? Mau. Itu kita Indonesia. Mau gratis? Murah, mudah, cepat, untung? Mau? Nah, kalau mau simak ini baik-baik, jangan sampai kehilangan. Apapun sakitnya, sakit asam urat, darah tinggi, kolesterol, hipertensi, kanker, apapun sakitnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika puasanya dengan cara yang benar, maka sakitnya apapun Allah sembuhkan. Ketika sholatnya dengan cara yang benar, keluhan jiwa dan kehidupannya Allah sembuhkan. Masalahnya, berapa banyak rakaat yang kita kerjakan tapi masih sakit. Setelah tahun kemarin kita puasa sampai hari ini, sudah berapa banyak saudara sanak kita yang sudah di dalam tanah, dan kita yang masih di atas tanah masih bersama dengan sakitnya. Masih banyak? Masih. Di Ramadan ini ingin sembuh gak? Sungguh? Serius mau sembuh? Satu kesalahan besar kita ketika kita sholat yang kita kejar, sholat khusyuk. Semakin kita kejar, akan semakin dapat itu. Karena satu permasalahannya, server ataupun connecting kita kepada Allah gak nyambung. Gimana kita bisa khusyuk kalau server kita gak nyambung? Masalahnya ketika kebanyakan dari kita mau menghubungi Allah itu hanya di sholat. Di luar sholat seakan-akan tanpa Allah. Walaupun tadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dia akan menjadi bersih dan lapang ketika sholatnya benar. Masalahnya, sholat yang benar itu seperti apa? Kata Nabi, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Kenapa ketika Ramadan diawali lebih dulu sholat tarawih daripada puasa? Pertanyaannya, kenapa selama ini sudah tarawih, besok puasa, kok sampai hari ini kita belum sembuh? Di sini ada nggak yang rutin? Dia sakit asam urat yang sebagai tadi sampai gula. Ada nggak yang rutin puasa Senin Kamis? Ada. Bahkan ada yang daun. Ada yang rajin sholat duha. Ada yang rajin sholat sunnah rawatibnya. Ya sholat tahajudnya. Tapi sembuh nggak? Belum. Wah, ini makan ujian. Iya betul ujian. Tapi Allah kasih jalan untuk menyelesaikan ujian itu. Bukan berarti kita sabar diam. Sabar itu ikhtiar terus bergerak. Itu yang namanya sabar. Ketika kita berdiri sholat salah, maka seluruh anggota tubuh akan salah. Ketika kita takbirin salah, maka seluruh rangka pun akan salah. Ketika rukuknya salah, seluruh pencernaan akan bermasalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, alhamdulillah bini'matihi tatimmus shalihat. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, barang siapa yang mengucapkan satu kalimat ini, maka Allah menghitung hamba yang mengucapkan ini sebagai abdan syakura, hamba yang sangat pandai mensyukuri setiap nikmat yang Allah berikan. Kalimatnya adalah alhamdulillah bini'matihi tatimmus shalihat. Sudah hafal semua Bapak Ibu? Belum? Ulangi setelah saya.
Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Sudah hafal? Sekali lagi. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. 1, 2, 3. Alhamdulillah, sudah hafal. Artinya segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, bi ni'matihi, dengan semua nikmat yang sudah Allah berikan, yang sampai saat ini anggota tubuh kita masih diizinkan untuk bergerak, walaupun anggota tubuh amanah yang Allah berikan ini masih sering digunakan untuk maksiat, tapi masih Allah berikan nikmat. Lisan masih bisa berbicara, mata masih bisa melihat, telinga masih bisa mendengar, kaki dan tangan masih bisa bergerak seperti sedia kala. Bukankah banyak saudara kita yang sama-sama tidur malam, bangun paginya ada yang sudah beda alam, ada yang ketika bangun tak mampu lagi menggerakkan kaki, menggerakkan tangan, ada yang lumpuh, ada yang stroke. Kemudian tatimmus shalihat. Dengan semua nikmat tadi, saking sayangnya Allah kepada hamba, Allah sempurnakan dengan hidayah dan taufiknya. Masih Allah berikan kita kesempatan untuk memperbaiki diri. Masih Allah berikan kita kelapangan dada untuk bertaubat. Masih Allah berikan kita kesempatan yang namanya Allah yakni Al-Ghaffar, Al-Ghafur, At-Tawwab, untuk kita kembali kepadanya dalam keadaan bermohon dosa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kedua kalinya kita bersalawat dengan penuh rasa cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat yang hanya diucap oleh lisan tetap mendapatkan 10 kebaikan. Tetapi ketika salawat diucapkan sungguh-sungguh dengan rasa cinta dan kerinduan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah akan berikan sesuatu yang tak mampu didapatkan oleh ikhtiar jalur bumi. Sakit yang tak tahu apalagi obatnya penawarnya yang Allah sembuhkan dengan salawat ini. Kebuntuan jalan dan solusi yang tak tentu arah, dengan salawat ini Allah bukakan jalan solusinya dari arah yang tak disangka-sangka. Banyak saudara-saudara kita yang meninggalkan syirik tanpa dikasih dalil syirik karena salawat. Banyak dari mereka yang gak mau ke masjid, gak mau sholat, tiba-tiba mau sholat, ketika ditanya, biasanya kamu gak sholat, kenapa sekarang kamu sholat? Saya malu, masa saya bersolawat tapi saya gak sholat. Dan ini adalah kisah nyata yang saya jumpai di Kalimantan Timur, di Samarinda. Tepatnya ada seorang lawyers yang menangani kasus 271 triliun. Lawyer, pengacaranya menangani itu. Beliau mempunyai majelis, nama majelisnya Syafaat Rasulullah. Dia tidak bisa ngaji, baca Al-Qurannya masih belepotan. Kalau kita masuk ke ruangannya full aroma rokok, aroma terapi. Yang dilakukan cuma satu, setiap Jumat malam Sabtu. Dia bacakan fadilah salat syifa, dia bacakan fadilah salat tibil qulub, dia bacakan salawat fadilah salat nariyah. Kemudian setelahnya bersolat bareng-bareng. Habis itu makan-makan bagi sekelompok pulang. Dampaknya di pertemuan yang ke-13 ketika saya diundang, itu yang hadir lebih dari 600. Dan rata-rata para nelayan yang dulu ketika bernelayan itu berlayar menggunakan air bunga supaya mendapat tangkapan lebih, menggunakan banyak sesajen, tapi begitu ikut sholat ditinggalkan semua tanpa diberi dalil bahwa itu adalah syirik. Dan sampai mereka meninggalkan itu, mereka tidak tahu bahwa itu syirik. Yang mereka yakini air selawat itu lebih ampuh, 4 kali lipat dapatnya daripada air bunga. Banyak dari mereka yang sembuh sakitnya, banyak dari mereka yang rumah tangganya menjadi akur, harmonis lagi.
Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kekuatan salawat ketika diungkapkan dengan rasa cinta, dengan rasa kerinduan kepada Nabi Muhammad SAW tidak lagi hanya sekedar untayan kata, tetapi itu bisa menjadi obat yang tak bisa lagi ditempuh oleh jalur bumi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya ucapkan terima kasih jazakallahu khairan barakallahu fikum untuk Ustadz Abadi dan seluruh jajarannya, Bapak Ibu yang berkenan hadir di sini. Yang duduk di atas bukan berarti yang paling tahu, karena padi itu yang paling berisi, yang di atas dan di bawah, yang merunduk ke bawah. Di sini kita sharing, insya Allah semoga memberikan manfaat untuk kita. Nama saya tadi sudah tahu ya Bapak Ibu. Nama itu adalah nama asli pemberian dari almarhumah mama saya, Muhammad Utami. Dari selesai SD saya sudah di dunia pesantren, kemudian saya ke Darussyahada di Boyolali, kemudian lanjut lagi ke Riau, kemudian alhamdulillah Allah hantarkan saya sampai ke negeri jiran, ke Malaysia, untuk mendalami beberapa ilmu tentang kesehatan. Jadi spesialis saya adalah tentang kesehatan. Kesehatan yang saya bawa adalah hasil daripada rangkuman-rangkuman pembelajaran saya sepanjang perjalanan, yang mana kesehatan ini murni dari sehat ala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita sebut, yang kami sebut dengan SAR, sehat ala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena isinya adalah mengamalkan sunnah dengan cara yang baik dan benar. Karena amalan itu harus NSC. Apa Ibu? Bapak? NSC. Benar niatnya, benar caranya, benar tujuannya. Banyak dari kita yang benar niat sama benar tujuan, tapi banyak dari kita keliru dengan caranya. Banyak di tangan kita, sunnah itu begitu agung, begitu indah, karena kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Najm, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Rasulullah itu tidak akan mengatakan sesuatu yang keluar dari hawa nafsunya, melainkan apa yang dikatakan Nabi itu adalah wahyu. Maka setiap sunnah harus memberikan cahaya, harus memberikan hidayah. Tetapi berapa banyak dari kita yang mengamalkan sunnah tetapi mematikan sunnah itu dan menutup semua pintu kebaikan. Sayangnya dari kita ketika mengamalkan sunnah lahir dua sosok manusia. Yang pertama, entah dia menjadi kunci kebaikan yang menutup pintu-pintu keburukan, atau ketika dia mengamalkan sunnah tanpa ilmu, dia menjadi kunci keburukan dan menutup pintu-pintu kebaikan. Kita yang pertama atau yang kedua Bapak Ibu? Pengen mana, kunci kebaikan atau kunci keburukan? Kunci kebaikan, insya Allah. Bapak Ibu ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulai, saya ingin bertanya dan ingin mengabsen. Nampaknya di sini daerah pegunungan ini tempat yang dingin. Insya Allah orangnya sehat-sehat ya Bapak Ibu. Amin. Di sini masih ada yang sakit asam urat? Masih ada? Ada. Darah tinggi? Ada. Kolesterol? Ada. Jadi borong semua ini. Hipertensi ada? Ada juga. Allah Allah, tempat dingin gini ada juga. Ada yang sakit kanker enggak? Ada. Gula-gula? Masya Allah, Allah Akbar. Kayaknya diborong semua ya Pak. Sekarang bulan apa? Februari. Bulan Sya'ban. Berapa hari lagi Ramadan? Berapa? 13, kurang dari 2 pekan. Mau sembuh nggak ini Bapak Ibu? Mau? Mau yang gratis? Mau. Itu kita Indonesia. Mau gratis? Murah, mudah, cepat, untung? Mau?
Nah, kalau mau simak ini baik-baik, jangan sampai kehilangan. Apapun sakitnya, sakit asam urat, darah tinggi, kolesterol, hipertensi, kanker, apapun sakitnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika puasanya dengan cara yang benar, maka sakitnya apapun Allah sembuhkan. Ketika sholatnya dengan cara yang benar, keluhan jiwa dan kehidupannya Allah sembuhkan. Masalahnya, berapa banyak rakaat yang kita kerjakan tapi masih sakit. Setelah tahun kemarin kita puasa, sampai hari ini menjelang beberapa hari lagi menjelang Ramadan, sudah berapa banyak saudara sanak kita yang sudah di dalam tanah. Dan kita yang masih di atas tanah masih bersama dengan sakitnya. Masih banyak? Masih. Di Ramadan ini ingin sembuh kan? Sungguh? Serius mau sembuh? Mau sembuh dari kehidupan atau dari sakit? Dari sakit. Tadi judulnya apa Bapak Ibu? Imunisasi. Imunisasi dan imanisasi. Cinta Ramadan. Ini yang bikin judulnya ini ngajak gelut ini. Karena yang bikin judulnya bukan saya. Tanggung jawab itu media. Karena materi ini harusnya itu dijelaskan kurang lebih satu untuk satu aja. Nanti coba kita rangkum kalau sampai ya. Kita rangkum. Itu harusnya dijelaskan paling enggak 2 jam. Ini diminta lewat 19 sudah azan Isya. Oke, ini yang bikin materinya jadi gelut ini. Dari ini semua, ketika kita masih kecil, sakit nggak Bapak Ibu? Sakit nggak? Makan kambing banyak, naik nggak kolesterolnya, darah tingginya? Enggak. Santri-santri ini yang masih muda-muda, kalau dikasih gulai kambing 1 baskom, naik nggak darah tingginya? Enggak. Coba kalau yang tua-tua, langsung kolab semua. Kalau nggak ke apotek rumah sakit, betul nggak? Betul. Masalahnya di mana? Masalahnya adalah organ tubuh kita sebagian sudah pensiun dini. Umur kita belum pensiun, tapi organ tubuhnya sudah pensiun. Apa sebabnya? Sebabnya tak pernah diistirahatkan. Sebabnya tak pernah dicuci, sebabnya tak pernah dirilis. Kerja Rodi, kerjanya Romusha. Itu dia. Nah, di dalam imunisasi sama imunisasi itu beda sedikit, beda tipis. Kalau waktu kecil masih kuat, masih sehat, paling enggak waktu bayi 2 tahun pakai apa? Bapak Ibu? Pakai? Selama 2 tahun dari umur 0 sampai umur 2 tahun apa kepanjangan nasi? Ini kalau untuk anak-anak. Ini masalahnya bapak dari anak-anak, ibu dari anak-anak. Nah, pertanyaannya, ASI ini apa? Insya Allah di Ramadan ini akan didapati semuanya. Al-Quran apa? Salat dan saum. Yang terakhir apa? Infak. Mana yang mau kita bahas duluan? A-nya atau S-nya duluan? S-nya duluan. Kenapa? A-nya berarti kapan-kapan ya?
menyusul. Oke, kita bahas S-nya dulu. ASI tentang sholat dan saum. Yang pertama sholatnya dulu. Dalilnya Al-Ankabut ayat 45. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wala dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu bima tasna'un. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalimatnya sangat jelas. Inna sholata tanha, sesungguhnya salat itu mau diartikan gimana pun bisa dan mampu mencegah, menghilangkan fahsyat, sakit dari dalam, wal munkar, buah dari fahsyat tadi. Dan mustahil ada munkar kalau nggak ada fahsyat. Fahsyat adalah sifat keji dari dalamnya, mulai dari iri, mulai dari dengki, mulai dari sombong, mulai dari ta'ajjub, semua muncul dari dalam. Kemudian berbuahlah dia ketannya, perbuatan munkar, ucapan yang kotor. Semua itu akan hilang ketika kita sholat. Masalahnya ketika kita sholat healing, betul nggak? Takbir yang teringat apa aja? Kemana? Mana? Karena dikejar apa? Khusyuk. Betul tak? Satu kesalahan besar kita ketika kita sholat adalah yang kita kejar sholat khusyuk. Semakin kita kejar, akan semakin dapat itu. Karena satu permasalahannya, server ataupun connecting kita kepada Allah gak nyambung. Gimana kita bisa khusyuk kalau server kita gak nyambung? Masalahnya ketika kebanyakan dari kita mau menghubungi Allah itu hanya di sholat. Di luar sholat seakan-akan tambah Allah. Gibah-gibah lanjut. Apalagi ibu-ibu, gosip mah hajar aja, marah aja, senang terlalu senang, bahagia terlalu bahagia, sedih pun terlalu sedih. Kalau punya barang merasa memiliki, takut kehilangan, hidup seakan-akan tanpa Allah. Dia lupa kalau semua adalah titipan dari Allah. Detik ini dia bisa ketawa, 5 menit ke depan bisa nangis. Sekarang kita bisa duduk, tapi bisa jadi esok pagi kita disolatkan. Tidak ada yang tahu apa yang ke depannya. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika sholat kita benar, maka buahnya adalah sakit fahsyat dan munkar tadi, itu Allah sembuhkan. Fahsyat di dalam, ketika kolbun kita, saya bahasanya kolbunnya, bukan hati. Karena kolbun dengan hati itu beda. Apa bedanya? Kata Imam Al-Ghazali, kolbun itu adalah satu organ yang berongga, posisinya di tengah agak ke kiri, kemudian di dalamnya ada cairan hitam pekat. Berarti apa itu? Jantung, bukan hati. Kalau hati itu liver. Tetapi kita orang Indonesia sudah terlanjur menggunakan si bahasanya kolbun itu adalah hati. Jadi tak masalah memakai bahasa yang manapun. Kolbun tadi, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dia akan menjadi bersih dan lapang ketika sholatnya benar. Masalahnya, sholat yang benar itu seperti apa? Kata Nabi, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Kenapa ketika Ramadan diawali lebih dulu sholat tarawih daripada puasa? Betul nggak?
Kalau besok mau puasa, malam ini tarawih enggak? Atau puasa dulu baru tarawih? Tarawih dulu baru puasa. Ada yang tahu apa alasan ilmiahnya? Itu adalah bentuk imunisasi terbaik. Yang dipersiapkan adalah kolbunya duluan, bukan fisiknya. Kolbunya duluan yang dipersiapkan untuk menjalani esok puasa. Itu kenapa di dalam fikih saumnya, dalam fikih puasanya, tak ada puasa bagi yang gak ada niatnya. Betul gak? Betul. Niat kita malam, tetapi kolbu kita dibersihkan dulu. Berapa rakaat? 11. Terus berapa lagi? 23. Sesanggupnya. Sampai pagi boleh gak? Boleh, kalau kuat. Pertanyaannya, kenapa selama ini kita sudah puasa, sudah tarawih malam, besok puasa, kok sampai hari ini kita belum sembuh? Di sini ada nggak yang rutin? Dia sakit asam urat yang sebagai tadi sampai gula. Ada nggak yang rutin puasa Senin Kamis? Ada. Bahkan ada yang daun. Ada yang rajin sholat duha. Ada yang rajin sholat sunnah rawatibnya. Ada yang rajin sholat puasa, sholat tahajudnya. Tapi sembuh nggak? Sembuh nggak? Belum. Wah, ini makan ujian. Ya betul ujian. Tapi Allah kasih jalan untuk menyelesaikan ujian itu. Bukan berarti kita sabar diam. Sabar itu ikhtiar terus bergerak. Itu namanya sabar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berdiri sholat salah, maka seluruh anggota tubuh akan salah sakitnya. Ketika kita takbirin salah, maka seluruh rangka pun akan salah. Ketika rukuknya salah, seluruh pencernaan akan bermasalah. Jangankan kolbu yang mendapatkan manfaatnya, fisik aja nggak dapat. Gimana caranya biar kita sempurna berdiri? Berdiri itu nggak boleh lebih lebar daripada bahu, nggak boleh lebih kecil daripada bahu. Itu satu. Yang kedua, kebanyakan dari kita ketika sudah berdiri, kekuatannya semuanya di samping. Kekuatannya semua di bagian luar, mereng, kayak jalan. Padahal, mohon maaf saya agak sedikit, di telapak kaki kita, di sini sama-sama ini nggak cekung nggak? Ada perutnya nggak? Kalau jalan biasa itu nyentuh tanah nggak? Enggak. Kapan itu nyentuh tanahnya? Nyentuh lantainya? Ketika sholat.